Pemirsa, Komisi Kode Etik Polri hari ini kembali menggelar sidang kode etik tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyelidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang hari ini digelar dengan menghadirkan tersangka Kombes Agus Nurpatria, mantan Kaden A Ropaminal Divpropam Polri. Kombes Agus Nurpatria diduga memerintahkan pengambilan barang bukti DVR CCTV di TKP pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3, Jakarta Selatan. Sidang digelar di gedung Transnational Crime Center atau TNCC Mabes Polri sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 14 saksi yang merupakan perwira polisi hingga Bintara turut dihadirkan guna memberikan keterangan terkait upaya penghalangan penyidikan dan menghilangkan barang bukti tersebut. Untuk memantau perkembangan sidang kode etik ada rekan Salam Rahmat di gedung TNCC Polri Jakarta. Rahmat, seperti apa perkembangan sidang kode etik saat ini? Baik, selamat sore David dan cukup pemirsa. Hingga saat ini sidang kode etik terhadap perwira polisi yang terlibat dalam obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang melibatkan dari sidang yang dilakukan pada hari ini terhadap Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Polri ini masih berlangsung hingga saat ini, yang mana sidang ini berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi dan agenda pada saat ini adalah pemeriksaan terhadap terduga pelanggar dan juga pemeriksaan terhadap 14 orang saksi lainnya yang turut dalam aksi pembunuhan berencana yang dilakukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dalam sidang kode etik ini juga nantinya akan memutuskan apakah akan memberikan sanksi terhadap para pelanggar dalam aksi pembunuhan tersebut, yang mana ini juga akan dilakukan terhadap Kombes Agus Nurpatria, yakni selaku yang diduga memerintahkan untuk mengambil barang bukti berupa DVR CCTV di sekitaran rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada saat kejadian tersebut terjadi, setelah kejadian tersebut terjadi. Dan dari informasi terakhir yang kami dapatkan, David dan juga pemirsa, tepat pada pukul 2 tadi ini sudah ada sebanyak 4 orang saksi telah diperiksa. Artinya ini masih ada 10 orang saksi lainnya yang akan diperiksa ataupun dituntaskan pada hari ini juga. Dan sidang etik ini juga nantinya akan menentukan nasib dari Kombes Agus Nurpatria sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dan sebenarnya David dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa sejatinya sidang kode etik ini digelar pada hari kemarin namun diundur menjadi hari ini lantaran pihak kepolisian ini masih menyempurnakan berkas terkait dengan berkas-berkas tambahan yang dilakukan untuk dijalankan, memenuhi persyaratan untuk dilakukan persidangan pada hari ini. Dan selain menjalani sidang kode etik pada hari ini, nantinya ke depannya atau dalam pekan ini juga sebanyak 3 orang tersangka lainnya ini akan dilakukan persidangan terkait dengan yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, yakni diantaranya Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin dan juga AKP Irfan Widianto. Dan ketiganya setelah yang saya sebutkan tadi, 3 orang tersebut ini memiliki peran dalam mengambil CCTV di sekitar TKP Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya Polri juga telah menjatuhkan sanksi terhadap 2 polisi lainnya, yakni Kompol Cukputranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo yang juga terlibat dalam aksi pembunuhan berencana tersebut dengan mengambil barang CCTV maupun juga terkait dengan kasus obstruction of justice atau intervensi menghalangi penyidikan proses hukum yang tengah dijalankan oleh tim penyidik. Dan rencananya David dan juga pemirsa, selama 30 hari ke depan ini tim sus Polri ataupun dari pihak kepolisian ini akan menggelar secara maraton persidangan sidang kode etik untuk menuntaskan obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir Joshua. David. Baik, terima kasih Rahmat untuk informasinya. Salam Rahmat melaporkan langsung dari gedung TNCC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang polisi berpangkat Aibda tewas setelah ditembak oleh rekan kerja sesama polisi di Lampung Tengah, Lampung. Motif penembakan dilatar belakangi rasa sakit hati pelaku kepada korban. Usai diperiksa di Rumah Sakit Harapan Bunda Terbanggi Besar Lampung Tengah, jasad Aibda Ahmad Karnain dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Korban 41 tahun anggota Babin Kamtipnas Polsek Wai Pengubuan tewas ditembak rekan sesama polisi Aibda Rudi Suryanto. Kejadian berawal saat rumah korban didatangi pelaku Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan. Pelaku membawa senjata api kemudian menembak ke arah korban dan mengenai dada kiri.
Korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Namun nyawa korban tak selamat. Setelah diotopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Raja Basa, jenazah korban akan diserahkan ke pihak keluarga untuk proses pemakaman. Pelaku Aibda Rudi Suryanto telah diamankan petugas unit Provos Polres Lampung Tengah. Berikut senjata api dinas sebagai barang bukti. Motif penembakan dilatar belakangi rasa sakit hati Aibda Rudi Suryanto kepada korban yang kerap menghina dirinya. Dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018, pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Dan pada malam terakhir, pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya karena sudah menyinggung ke ranah. Penembakan Aibda Rudi Suryanto anggota Polsek Wai Pengebuan kepada rekan kerjanya Aibda Ahmad Karnain terjadi di depan rumah korban. Penembakan ini disaksikan oleh keluarga dan tetangga korban. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Rapat dengar pendapat membahas anggaran TNI diwarnai pertanyaan tajam dari anggota Komisi 1 DPR RI kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Adalah Effendi Simbolon yang bertanya mendalam soal soliditas TNI dan pelanggaran anggota serta adanya sosok Sambo di tubuh TNI. Kejadian ini sering terjadi, Pak. Seminggu sesudah itu terjadi lagi. Bahkan berapa bulan sebelumnya seorang kolonel yang jelas-jelas ada dua sejoli yang dalam tanda petik masih punya kesempatan untuk hidup, kok malah dibuang. Pak, ada apa Pak di TNI kita Pak? Apakah kita, mohon maaf, apakah kita sudah ada kecenderungan kita semuanya jadi psikopat Pak? Ada apa? Ada kegelisahan apa di internal kita Pak? Nah ini Pak, jadi saya melihat, mohon maaf saya lebih mereportase ya Pak. Saya tidak menjudge kiri kanan, saya tidak berpihak kiri kanan. Tapi saya mereportase suara yang kami lihat, kami dengar. Apakah ini salah satu pengaruh dari disharmoninya Panglima TNI Jenderal Andika dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman? Prihatin kita Pak. Saya punya catatannya. Ini tidak elok kalau saya sampaikan Pak. Dari mulai pertentangan soal ini, soal banyak sekali catatannya. Sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan katanya. Saya nggak tahu, silakan nanti Bapak jelaskan. Nah apakah ini harus menjadi pertentangan Pak, yang kemudian mengorbankan TNI Pak? Kok ada seorang Jenderal ya di Pusdikif berkuasa lebih dari Sambo itu Pak? Kok bisa? 3 kali panggilan kok nggak mau? Kok dilindungi? Apa harus seperti Sambo itu? Diambil melalui kekuatan Brimob, diambil melalui Rantis. Ya kalau memang harus, lakukan Pak. Jam 2 pagi lakukan. Dan semua bersihkan Pak. Tidak ada penguasa yang berdaulat itu Pak. Tidak ada kekuatan. Dan saya masih ingat 15 butir yang Jenderal Andika sampaikan di fit and proper, itu yang pertama kali saya akan patuh. Khusus menjawab disharmoni dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan dirinya tidak ada masalah dengan Kasat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan selama ini hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi Panglima. Andika Perkasa menegaskan dirinya tidak ada masalah dengan Kasat, namun Andika tak terlalu memikirkan penilaian terhadap hal ini. Sedangkan perihal pengusutan mutilasi yang dilakukan anggota TNI diperlukan waktu untuk menyingkapnya. Kita ke informasi harga BBM, pemirsa. Imbas kenaikan harga BBM, sejumlah sopir angkot menggelar aksi mogok di Purwakarta, Jawa Barat. Terkait hal ini, Menteri Perhubungan akan menyesuaikan tarif angkutan umum dalam waktu dekat. Kenaikan harga BBM bersubsidi membuat para sopir angkot melakukan aksi mogok beroperasi di Jalan Veteran Purwakarta, Jawa Barat.
Para sopir angkot meminta penumpangnya turun. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Terkait kenaikan harga BBM subsidi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan penyesuaian tarif angkutan darat kelas ekonomi, termasuk angkutan antar kota dan provinsi. Melakukan penyesuaian tarif angkutan kelas ekonomi, khususnya untuk angkutan darat. Besaran penyesuaian akan ditentukan oleh kajian yang tengah dan akan kami lakukan, dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat. Sebelumnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sejak 3 September pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Harga BBM yang naik adalah Pertalite, Pertamax, dan solar subsidi. Kenaikan harga BBM dikarenakan gejolak harga minyak dunia dan kenaikan subsidi energi yang terus meningkat. Presiden Joko Widodo mengatakan sebagian subsidi BBM ini akan dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai agar tepat sasaran. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Selain BLT BBM, tambahan bansos juga disalurkan melalui subsidi upah sebesar Rp600.000 bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Pemerintah juga akan menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi Pertamax diperkirakan akan memicu naiknya inflasi di kisaran 6,27%. Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar serta BBM non-subsidi Pertamax berimbas pada para pelaku usaha. Biaya distribusi yang meningkat membuat para pelaku usaha menjerit. Pilihannya, para pelaku usaha terpaksa menaikkan harga jual di pasaran. Untuk mencegah ekonomi agar tidak terpuruk, pemerintah diharapkan dapat segera menyalurkan BLT secara tepat sasaran. Kenaikan BBM, Pertalite, dan Solar itu pasti akan menekan daya beli rakyat ya, karena harga-harga barang akan naik. Untuk mencegah agar ekonomi masyarakat nggak terlalu terpuruk, maka yang pertama soal BLT ya. BLT yang dijanjikan kepada 20 juta lebih orang miskin, 16.000 pekerja ya. 16 juta pekerja itu harus tepat sasaran yang pertama. Yang kedua, kami usulkan sebaiknya angkanya ditambah, jangan 600.000, tapi paling nggak 1 juta, ya, agar kemudian bisa jadi bantalan sosial yang bisa lebih sepadan lah dengan inflasi yang sudah naik sebelumnya dan akan naik lagi pasti setelah Pertalite dan Solar naik. Kenaikan harga BBM ternyata berdampak positif terhadap penjualan motor listrik. Dalam sepekan terakhir, dealer motor listrik di Gresik, Jawa Timur kebanjiran pembeli. Inilah lokasi perakitan sepeda motor listrik di Jalan Raya Maganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang ramai dibanjiri pembeli dan pemesanan unit. Sebagian warga bahkan langsung bertransaksi sambil menjajal motor berbasis baterai yang dijual seharga 20 hingga 29 juta rupiah per unit. Selain lebih irit dan ramah lingkungan, jenis motor listrik ini memiliki keunggulan lain, yaitu bisa dengan mudah mengisi daya baterai dengan hanya membutuhkan daya sebesar 110 watt. Makin maraknya peminat menggunakan motor listrik ini menjadi salah satu alternatif pilihan di tengah kenaikan harga BBM. Ini sudah jalan dengan himbauan, apalagi sekarang BBM juga naik, barangkali ini alternatif yang sangat bagus bagi masyarakat untuk bagaimana kita menggunakan motor listrik. Cukup bagus, kalau yang biasanya barangkali masyarakat belum terbiasa karena nggak ada suaranya, Mas. Motor listrik ini disebut sebagai kendaraan ramah lingkungan dan irit karena hanya dengan biaya Rp4.800 motor bisa menempuh jarak sejauh 70 km.
Motor listrik ini hanya butuh pengisian ulang tanpa perlu membeli BBM dan juga mengganti oli serta servis berkala. Berdasarkan hitungan kami, mengisi sampai full itu hanya 3 kWh atau kurang lebih sekitar Rp4.800 gitu ya. Bisa mencapai 70 km. Ini hanya Rp4.800 berarti kurang lebih hanya 15-20% dari penggunaan BBM. Dan harganya juga kendaraan listrik tidak jauh beda dengan kendaraan BBM. Motor listrik ini disebut memiliki kemampuan sama dengan motor BBM yang sudah dilengkapi dengan surat tanda kendaraan bermotor atau STNK dan mampu menempuh kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Pemirsa, MNC News Now akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik. Tetaplah bersama kami.